Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, tidak ada yang sedang sakit? Tidak. Ya mudah-mudahan dalam kondisi baik ya semuanya gitu ya. Kenapa dipanggil ke sini? Kegiatan kali ini yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kalian tidak perlu tegang, tidak perlu nervous. Nah, sebelum kita memulai kegiatan lebih lanjut, Ibu minta di antara kalian untuk memimpin doa satu orang. Lihat. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Tujuannya kegiatan ini pertama, tujuan kegiatan ini kalian dapat menyimpulkan apa itu problem solving, terus langkah-langkah dalam problem solving seperti itu. Terus yang kedua adalah kalian bisa menelaah dalam pemecahan masalah itu kan ada sebab akibat ya. Nah, dalam mengambil kan namanya pemecahan masalah pasti ada pengambilan keputusan mau ngelakuin apa gitu. Nah, kalian bisa menentukan itu berdasarkan telaah sebab akibat. Dan ketiga, itu kalian bisa memberikan argumentasi mengapa kalian ada tahap awal, ada tahap inti, ada tahap akhir. Nah, nanti tahap awal ya biasa pembukaan. Terus tahap intinya ada simulasi permainan. Simulasi permainan. Nanti ada refleksi ya. Terus nanti ada penutupan dan angket evaluasi gitu. Waktunya hanya 40 sampai 50 menit. Jadi mohon disimak baik-baik, dipahami baik-baik setiap instruksinya. Kan Ibu udah bilang tentang problem solving. Problem solving itu kan memecahkan masalah. Kalian dalam kehidupan ada masalah gak? Pasti ada kan ya. Dalam kehidupan nggak mungkin terus-terusan nggak ada masalah, pasti ada masalahnya. Nah, dalam menghadapi masalah itu kita harus bisa memecahkannya dengan cara-cara yang baik kan ya, supaya tidak menimbulkan lagi masalah yang baru, tidak menumpuk masalah dengan masalah. Kenapa itu kita harus bisa belajar problem solving, supaya ketika menghadapi masalah kita bisa memiliki rencana-rencana yang tidak menimbulkan masalah lagi. Paham kan ya sampai sini? Kita siap untuk menjalani kegiatan kali ini? Nah, kalau siap, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab kalian dalam kegiatan ini adalah pertama, tugasnya adalah menyimak dengan baik. Terus kedua, nanti ada simulasi permainan yang masing-masing dari kalian harus kerjakan gitu ya. Jadi Ibu harapkan kerjakan, dan tanggung jawabnya adalah kalian harus menyelesaikannya. Ya, menyelesaikannya. Dan tugas problem solving itu kalau berdasarkan pengertiannya, problem solving itu adalah kita itu mencari cara dalam menghadapi permasalahan melalui proses berpikir gitu, proses berpikir, mencari alternatif solusi gitu. Setiap permasalahan kan pasti ada solusinya, cuman cara-cara atau bermacam-macam solusi itu pasti ada kan ya. Nah, kita mencari alternatif solusi lalu mempertimbangkan mana yang paling baik dilakukan. Nah, itu problem solving. Nah, langkah-langkahnya dalam problem solving ketika menghadapi masalah adalah pertama itu si itu melihat ya, melihat. Kita harus bisa melihat masalahnya apa. Kira-kira ketika kalian punya masalah itu kalian bisa melihat jelas nggak masalahnya apa, atau malah terbawa emosi, ambekan gitu. Terbawa emosi. Ya, terbawa emosi. Nah, melalui belajar problem solving, kita diajarkan kalau punya masalah kita lihat dulu masalahnya, apa masalahnya, terus mengapa terjadi, terus akibat-akibat yang disebabkan oleh masalah itu. Terus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam masalah itu gitu. Nah, itu problem solving. Tadi memahami melihat dan memahami, plan perencanakan,
melaksanakan rencana, ya kan bukan direncanakan unggulnya, udah nggak akan beres kalau cuma direncanakan saja. Dilakukan rencananya dan cek. Jadi mengecek itu adalah kita menilai apa yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak, ya. Selanjutnya ibu ada simulasi permainan. Permainannya namanya mendarat di bulan. Kita baca sama-sama. Siapa yang mau membaca? Rangga? Rangga. Sambil yang lainnya membaca. Yang keras supaya terdengar sama yang lain. Mendarat di bulan. Anda adalah. Jadi tadi paham kan ya? Kita itu ada di pesawat mendarat ke bulan. Ternyata pas mendarat ada problem. Akhirnya mendaratnya melenceng sejauh 20 mil dari titik pendaratan yang dituju, yang seharusnya dituju gitu. Nah dari situ dia sendirian tapi selamat, dan dia harus menghubungi pesawat induk, dan satu-satunya jalan adalah dia harus sampai ke titik titik pendaratan awalnya yang jaraknya 20 mil dari titik dia sekarang berada. Nah di situ itu ada 15 barang yang ada di pesawatnya. Nah coba kalian urutkan ke-15 barang itu yang paling penting sampai yang nggak paling penting dan beserta alasannya. Nah kalau sudah, ibu memberikan kesempatan nih, siapa yang mau membacakan duluan hasilnya? Nomor 1, satu set kotak P3K plus suntikan agar tersedia obat-obatan dan peralatan. Muter. Untuk menahan badan. Ya coba ya. Kemana-mana. Dilihat adakah yang berbeda dengan teman-teman kalian, atau enggak kayaknya itu nggak penting deh, atau enggak ini tuh lebih penting gitu. Ada yang pelampung perahu karet ya. Ada yang merasa itu penting? Nggak penting? Pada nggak nulis perahu karet nggak? Nulis nggak? Enggak. Penulis Apa alasannya tadi teh? untuk membawa barang-barang. Membawa barang. Yang lain ada yang beda lagi selain perahu karet? Coba masalahnya apa tadi kan ya? Melenceng dari titik daratan gitu. Nah, coba kita pahami dulu masalahnya. Berarti kan tadi apa ya? Masalahnya melenceng. Terus kedua harus bisa bertahan hidup. Ketiga harus sampai sampai tujuan dengan selamat gitu. Coba itu nyasarnya melencengnya di mana? Di bulan kan ya? Nah, kalau kita paham di bulan itu kayak gimana? Kosong lompong, terus sepi, nggak ada yang bisa diminta bantuan kan? Berarti kita harus. Nah, ini ibu akan membacakan kunci jawabannya. Kira-kira kalian masuk nggak? Di checklist kalau yang masuk ke 10 besar sama gitu, 10 besar ini. Pertama, tabung oksigen untuk memberi kehidupan pernapasan karena di bulan tidak ada oksigen. Yang kedua, air bersih, alat kehidupan utama selain udara untuk metabolisme. Ketiga, peta bulan. Tadi peta ya, peta konstelasi bulan, petunjuk arah utama. Lalu keempat, cari makanan untuk keperluan makan penyambung hidup. Coba nih di 10 pertama itu mana yang benar, berapa yang benar? 2. 6, 7, enggak? 3, enggak ada. Masa dari 10 itu enggak ada? Enggak, maksudnya enggak harus tepat. Enggak harus tepat. Di asal ada di 10 teratas gitu. Berarti ada ya? Ada. Nah, itu gunanya apa? Memahami masalah gitu. Masalahnya apa, terus situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Di bulan nggak ada oksigen ya nggak bisa nyalain api kan gitu ya. Pistol isyarat pun jadi tidak berguna gitu. Nah, coba kita refleksikan nih berkenaan dengan tadi ya materi mengenai problem solving. Kira-kira kalau dalam permasalahan ini tadi apa yang kalian terapkan? Tadi yang do lagi si plan
do, check. Ya, berarti tadi diterapkan nggak yang apa C-nya, memahami permasalahan, diterapkan tidak? Ya, ada iya, ada yang enggak, gudak-guduk istilahnya. Terus apalagi plan, berarti melihat tuh ya, mengurut dengan, kalau dalam ini ya, merencanakan itu mengurutkan apa saja yang harus dibawa yang berguna atau tidak. Terus do berarti kan berangkat tuh si astronot itu, kalian itu gitu ya, dari titik pendaratan ke pendaratan yang seharusnya gitu, titik pendaratan yang seharusnya. Terus cek, tadi kan kita sama-sama ngecek ya, masing-masing benar enggak, terus sama-sama masing-masing punya argumen. Ternyata ada yang 7, ada yang 3, 2, 6 gitu ya. Kenapa bisa sampai sedikit yang yang samanya dengan kunci jawaban? Karena kurang tepat ya. Berarti di mananya yang langkah, di mananya yang kurang gitu. Plan. Betul. Terus yang awal si. Terus tadi kita sama-sama plan kan ya, mengurutkan. Terus mah anggap saja sudah berangkat gitu. Terus cek, tadi kita mengecek ya, benar atau tidak yang dipilih. Ternyata ada yang kalian dapat menyelesaikan semua tugasnya itu selesai semua. Ada kesulitan nggak ketika mengerjakan? Apa kesulitannya? Atau bisa gitu? Bisa. Terus ketika melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, adakah ketidaknyamanan? Enggak, nyaman-nyaman aja. Katanya tegang, cina. Udah nggak tegang? Udah nggak tegang? Apa? Hadurang kan udah dibukain sama ibu. Masih kurang, satu lagi itu dibuka. Apa sih yang dirasakan ketika menjalani kegiatan ini? Biasa aja. Oke, biasa aja. Berarti dijalanin aja gitu ya. Tidak ada rasa bahagia terus atau enggak ngerasa bingung gitu. Ada enggak? Bingung apa? Bingung jawabannya gitu. Tadi mikir. Tapi kan gitu ya, namanya belajar problem solving harus mau berpikir. Karena di situ tuh prosesnya. Kita belajar di proses berpikirnya. Hambatan-hambatan apa sih yang kalian temukan gitu ya, selain tadi bingung? Nggak ada? Tidak ada hambatan? Berarti paham. Kenapa? Takut salah. Oh, berarti perasaan takut salah yang menghambat gitu ya. Jadi mikir ini teh bener atau enggak gitu ya. Tadi pas cara kegunaan alatnya. Oh, cara kegunaan alatnya. Berarti ada alat-alat yang kamu nggak tahu kegunaannya apa gitu. Sudah belajar nih problem solving. Tindak lanjutnya apa gitu. Tindak lanjut tuh apa yang akan dilakukan setelah kamu belajar tentang problem solving? Kenapa? Betul ya, lebih memahami situasi. Ketika ada permasalahan jangan terbawa emosi, jadi supaya masalahnya bisa terselesai. Kan kita udah belajar nih see, do, plan, dan check. Kira-kira langkah apa sih yang menurut kalian gitu akan kalian pakai dalam dalam waktu dekat sih? Kalau yang lain semuanya berarti akan dipakai di sehari-hari ya, akan dilaksanakan secepatnya ya ketika punya masalah seperti itu. Nah, ibu yakin gitu ya apa yang kita pelajari ini kalian paham ya, karena tadi tidak ada hambatan katanya ya. Terus tidak ada, paling di awal bingung mengenai permainannya saja gitu. Ibu harap dan ibu yakin gitu ya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi tindak lanjut yang plan, do, dan check itu kalian paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Jadi problem solving itu memecahkan masalah. Terus langkah-langkahnya tadi apa aja? Itu sederhana kan ya, mudah diingat gitu ya. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan silakan kalian
Menutupnya dengan doa. Ibu harap ada satu orang yang mau memimpin doa. Sebelum menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Sudah dalam hati mulai. Cukup. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya, silakan diisi ini angket evaluasi. Nah, ini ada skala 1 sampai 4, diisi ya masing-masing kasih nama dan kelas.